Di balik gemerlap kota Tokyo, Jepang yang tak pernah tidur. Di balik kamera berputar, ada realitas yang hanya diketahui mereka yang pernah melangkah masuk ke dunia itu. Sebuah industri yang begitu besar, begitu terstruktur, namun penuh misteri, rumor dan bayangan yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Film dewasa Jepang dan bintangnya dalam industri gelap di balik kamera. Berapa sebenarnya bayaran seorang perempuan yang tampil di film dewasa Jepang? Dan yang lebih penting, apa harga yang harus mereka bayar di luar uang? Video ini bukan sekadar tentang angka. Ini tentang kehidupan, tentang pilihan yang sulit, tentang mereka yang berjalan di antara cahaya panggung dan gelapnya kenyataan. Mari kita buka tirainya perlahan. Industri film dewasa Jepang adalah salah satu yang terbesar di dunia. Setiap tahun, ribuan video diproduksi. Perempuan yang memasukinya datang dari berbagai latar belakang. Mahasiswa yang tertekan biaya hidup, single mother yang kehilangan pekerjaan, perempuan yang lari dari kekerasan rumah tangga, atau mereka yang tertarik karena melihat glamornya dunia hiburan malam dengan apa yang harus mereka korbankan. Ini adalah perkiraan kategori honor bintang film dewasa menurut kelasnya, yang ketahui dari berbagai sumber. Kelas terbawah atau pemula. Disinilah kebanyakan perempuan memulai. Mereka bukan pemeran utama, tidak ada nama besar, tidak ada kontrak. Mereka mendapatkan 30.000 yen hingga 100.000 yen atau 3 juta sampai 11 juta rupiah per video. Mereka adalah wajah-wajah tanpa nama dalam industri raksasa ini. Berikutnya, kelas freelance. Mereka yang mengerti irama industri. Setelah tampil beberapa kali, seorang pemeran mulai memiliki ritme. Mereka tidak lagi pemula, tetapi belum menjadi bintang. Bayaran ini umum disebut dalam berbagai laporan kira-kira 100.000 yen hingga 500.000 yen atau 11 juta sampai 55 juta rupiah per video. Di luar kamera, mereka mempelajari realitas. Banyak agensi memotong pendapatan mereka. Pekerjaan tidak menentu dan kontrak kadang jauh lebih rumit dari yang tampak. Mereka bekerja keras, namun posisi mereka tetap rapuh. Selanjutnya, kelas artis kontrak atau semi terkenal. Inilah level di mana nama mereka mulai dicari. Poster mulai memajang wajah mereka. Rumor, fanbase, dan ekspektasi mulai mengikuti langkah mereka. Honor naik signifikan yakni 500.000 yen hingga 1 juta yen atau 55 juta sampai 110 juta rupiah per video. Namun bersama angka itu datang tekanan besar, jadwal padat, tuntutan pekerjaan, dan kontrak yang membuat mereka harus patuh pada agensi. Uang lebih banyak, tapi kebebasan lebih kecil. Terakhir, kelas paling tinggi, yaitu artis top atau superstar. Hanya sebagian kecil perempuan yang sampai ke titik ini. Mereka adalah brand, nama mereka mempengaruhi penjualan. Video mereka masuk trending. Honor mereka bisa menyentuh angka luar biasa, yaitu 1 juta yen, hingga 10 juta yen atau 110 juta sampai 1,1 miliar rupiah per video. Beberapa laporan menyebut ada artis yang bahkan mendapat lebih dari itu per film. Namun, jumlahnya sangat sedikit, mungkin hanya segelintir dari ribuan yang muncul setiap tahun. Dan ironisnya, popularitas mereka jarang bertahan lama. Ketika cahaya mulai redup, honor ikut turun. Ini adalah bagian yang jarang diketahui publik. Honor di kertas bukan honor yang masuk ke rekening bank. Kenapa? Potongan agensi. Banyak agensi mengambil potongan besar. Mulai dari 20% hingga lebih dari 50% tergantung kontrak, biaya manajemen, promosi, foto studio, transportasi, make up, perawatan tubuh. Semua ini sering diambil dari pendapatan artis. Kontrak komersial yang rumit. Ada yang dikontrak hanya untuk beberapa film. Ada yang dikontrak setahun penuh. Ada yang terjebak dalam perjanjian yang sulit diubah. Pekerjaan tidak stabil. Tidak semua artis mendapatkan film setiap minggu. Ada yang hanya bekerja 1 dan 2 kali per bulan, serta ada yang hanya sekali dalam 3 bulan. Tekanan emosional dan sosial. Uang dapat ditambah, tetapi stigma jarang hilang seumur hidup. Seringkali, jumlah yang tampak besar tidak sebanding dengan apa yang mereka bayar dalam bentuk rasa takut, stres, dan kehilangan privasi. Di negara dengan biaya hidup tinggi, uang cepat adalah godaan besar. Kurangnya alternatif kerja, perempuan tanpa gelar tinggi atau tanpa pengalaman kerja, sering hanya dapat pekerjaan dengan gaji rendah. Jepang memiliki industri malam yang kuat, klub, bar hiburan, dan dunia idol semu. Beberapa diarahkan atau dibujuk oleh pihak yang melihat potensi ekonomi mereka. Bagi sebagian kecil, ada harapan untuk menjadi bintang. Mungkin bagian paling kelam dari semua ini, kehidupan setelah kamera berhenti. Banyak mantan artis film dewasa mengalami sulit mendapatkan pekerjaan baru, depresi dan kecemasan, isolasi sosial, keretakan keluarga dan reputasi online yang tidak dapat dihapus. Tekanan finansial ketika pendapatan menurun drastis, beberapa berhasil bangkit, beberapa membuka bisnis dan memilih kehidupan anonim di luar kota. Namun banyak juga yang tidak pernah benar-benar pulih. Sekarang kita tahu, bayaran untuk film dewasa yang sering dibicarakan bukan sekadar angka. Setiap bayaran yang mereka terima didapatkan dengan harga yang tidak bisa dinilai oleh uang semata. Di balik layar yang penuh cahaya, ada perempuan-perempuan yang berjuang agar hidup mereka tetap berjalan. Beberapa melangkah masuk dengan harapan, beberapa keluar membawa luka. Dan di tengah semua itu, kita diingatkan bahwa apapun profesinya, mereka tetap manusia yang layak dihormati dan tidak dijadikan bahan olokan. Inilah harga di balik cahaya, sebuah kisah tentang uang,
tentang hidup yang tidak bisa dibeli oleh angka berapapun. Sebelum kita melangkah untuk suatu tujuan, perlu berpikir tentang dampak dalam kehidupan selanjutnya. Jangan mudah tergoda dengan materi yang membuat kita berpikir sesaat. Tetap hargai sesama kita apapun status dan pekerjaannya, karena kita tidak tahu apa yang mereka perjuangkan untuk tetap hidup.